Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan berupa materi yaitu 1. Pengertian bank, lalu yang kedua lembaga keuangan non-bank, dan yang terakhir OJK. Dan yang akan menjelaskan yaitu rekan-rekan saya yang bernama Izin saya Kakak. dan saya Ananda Rizky Ramadan. Pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi bank. Yang pertama adalah menghimpun dana, mengumpulkan uang dari masyarakat melalui produk simpanan. Yang kedua yaitu menyalurkan kredit, memberikan pinjaman kepada masyarakat atau badan usaha. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan jasa, menyediakan layanan transfer seperti uang, pembayaran tagihan, hingga pertukaran valuta asing. Selanjutnya yaitu prinsip 5C. Yang pertama adalah karakter atau watak, menilai kejujuran dan itikat baik peminjam untuk membayar utang. Yang kedua adalah capacity atau kemampuan, menilai kemampuan meminjam dalam menjalankan usaha dan menghasilkan laba untuk membayar cicilan. Yang keempat adalah kolateral atau jaminan, aset yang menjadikan jaminan jika peminjam tidak bisa melunasi hutang. Yang kelima ada condition of economics, melihat kondisi ekonomi secara umum yang bisa mempengaruhi usaha si peminjam. Pengertian dari lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Fungsi dan peranan lembaga keuangan non-bank antara lain adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, lalu membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang atau jasa, serta mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Jenis lembaga keuangan non-bank adalah yang pertama, yaitu ada pegadaian. Pegadaian memberikan pinjaman uang tunai dengan jaminan barang berharga seperti emas dan BPKB. Lalu yang kedua ada perusahaan pembiayaan atau leasing. Leasing adalah pembiayaan barang modal atau konsumsi kendaraan, alat berat dengan cara sewa guna usaha. Yang ketiga ada asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang memberikan perlindungan risiko seperti jiwa, kesehatan, dan kerugian dengan pertukaran premi. Yang keempat ada dana pensiun. Dana pensiun adalah lembaga pengelola program pensiun untuk menjamin manfaat pensiun di hari tua. Yang kelima ada perusahaan modal ventura, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan lain, biasanya startup. Dan yang keenam ada anjak piutang. Anjak piutang adalah pembiayaan melalui pembelian atau pengalihan piutang dalam jangka pendek. Kegiatan lembaga keuangan bersama atau kepercayaan. Lembaga keuangan menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengelola dana dan memberikan layanan. Dua, fungsi kehati-hatian dalam menjalankan usaha dan berhati-hati agar tidak merugikan masyarakat maupun perencanaan. Yang ketiga, fungsi prioritas. Lembaga harus mampu memprioritaskan pembayaran kepada nasabah tepat waktu. Profit tadi juga. Kegiatan usaha dilakukan untuk mengelola keuangan agar perusahaan dapat terus berkembang. Kelima, prinsip keamanan. Dana dan transaksi nasabah harus dijaga keamanannya.
Produk lembaga keuangan yang kelima pasang modal. Produk investasi, contoh modal dan reksadana. Yang keenam koperasi simpan pinjam. Produk simulasi pinjamannya bagi anggota. Yang ketujuh anjak piutang. Jasa pengelolaan dan pengajuan piutang perusahaan. Pengertiannya, Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK adalah lembaga independen bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, finance, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan. Fungsi OJK secara penuh baru dijalankan pada akhir tahun 2013 ketika pengawasan perbankan yang sebelumnya merupakan tugas dari Bank Indonesia beralih menjadi tugas sekaligus fungsi OJK. Sebelumnya, sejak tahun 2012 telah dimulai berjalannya fungsi OJK secara terhadap satu demi satu sampai pada tahun 2013 resmi berjalan sepenuhnya dengan fungsi dan fungsi yang penuh pula. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, jenis, dan produk kegiatan usaha OJK. OJK berpegang teguh pada 7 prinsip utama, yaitu independensi, kepastian hukum, kepentingan hukum, keterbukaan, profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas. Ketujuh prinsip ini memastikan OJK bekerja secara objektif, transparan, bebas dari korupsi, dan berfokus untuk melindungi kepentingan kita sebagai masyarakat. Adapun beberapa sektor yang diawasi OJK. OJK mengawasi 3 pilar utama kegiatan usaha keuangan. Yang pertama ada sektor perbankan, mencakup bank umum konvensional, bank syariah, hingga bank perekonomian rakyat. Kedua, sektor pasar modal, memastikan perdagangan saham, reksadana, dan obligasi berjalan secara adil dan transparan. Ketiga, sektor industri keuangan non-bank atau IKNB. Sektor ini sangat luas, mencakup perusahaan asuransi, lembaga dana pensiun, leasing atau pembiayaan, pegadaian, hingga aplikasi pinjaman online atau fintech yang legal. Oke, selanjutnya ada produk dan layanan OJK. Selain melakukan pengawasan, OJK juga memiliki produk dan layanan yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Di antaranya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan, yang dulu dikenal sebagai BI Checking. Ini merupakan layanan untuk mengecek riwayat kredit masyarakat. Selanjutnya ada kontak OJK 157, sebuah layanan pengaduan dan informasi resmi jika Anda memiliki masalah dengan lembaga keuangan atau diteror pinjol. Bisa hubungi saja ke nomor 157. Lalu ada Satgas Pasti.
satuan tugas khusus yang memburu, memblokir, dan menutup praktik investasi bodong serta pinjol ilegal. Dan yang terakhir ada Sikapi Uangmu, portal edukasi dari OJK yang berisi panduan agar masyarakat semakin cerdas mengatur uang. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.